Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Begitu juga Ibu di sini. Alhamdulillah. Tak terasa ya, berapa bulan kita tidak ketemu. Rasanya sangat kangen sekali dengan kalian. Oke ya, tapi nggak apa-apa, mungkin di balik ini ada makna yang tersembunyi, yang tersimpan, sehingga Allah begitu memberikan ujian kepada kita semua ya. Oke, minggu kemarin Ibu memberikan tugas sama kalian tentang klasifikasi kelompok sosial. Masih ingat tidak? Nah, sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan kembali tentang klasifikasi kelompok sosial ya. Oke, kalian simak yang ini ya, yang santai aja, tapi tetap harus dicermati ya. Oke, sini Ibu akan membacakan kembali definisi kelompok sosial menurut para ahli. Di sini ada Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, kelompok sosial itu adalah kelompok individu yang saling memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Seperti mungkin kita dalam keluarga ya, setelah sekian tahun berinteraksi, maka akan tumbuh dalam diri anggota keluarganya itu rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki. Nah, keduanya menurut Ferdinand Tunis. Menurut Ferdinand Tunis, kelompok sosial itu adalah sekelompok manusia yang memiliki kesadaran bersama akan anggotanya dan saling berinteraksi. Di sini hampir sama sebetulnya, di mana di sini ada setelah berinteraksi maka ada kesadaran dalam diri anggota tersebut untuk memiliki kesadaran bersama bahwa dia menjadi bagian dari anggotanya. Setelah itu maka mereka saling berinteraksi. Ketiga adalah menurut Sujono Sukamto. Dalam definisi Sujono Sukamto, kelompok sosial adalah satu kesatuan atau satu himpunan yang manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi setelah mereka berinteraksi menurut Sujono Sukamto ini ya, maka di antara anggota kelompoknya itu di dalamnya itu saling mempengaruhi. Misalnya kalian memiliki teman ya, kalian berteman sudah lama, maka teman itu akan mewarnai, akan memberikan pengaruh kepada karakter kalian atau sifat kalian. Misalnya yang biasanya kalian tidak mudah tersenyum, tapi begitu berteman dengan temannya yang rame, yang senang tersenyum, maka kalian akan mudah terpengaruh untuk juga ikut tersenyum, begitu ya. Itu karena memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Oke, berikutnya ada definisi menurut Beth-Kamerten. Nah, menurut Beth-Kamerten mungkin kalian ingat, coba apa menurut Beth-Kamerten? Oke ya, nanti kalian buka lagi. Berikutnya, nah sekarang Ibu akan ke klasifikasi kelompok sosial. Nah, klasifikasi kelompok sosial ini ada beberapa ahli mengklasifikasikan. Yang pertama adalah menurut Ferdinand Tunis ya. Menurut Ferdinand Tunis bahwa kelompok sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah paguyuban atau disebut dengan Gemeinschaft. Gemeinschaft ya. Nah, apa itu Gemeinschaft? Di sini Gemeinschaft itu adalah bentuk kehidupan kelompok sosial yang hidup bersama di mana anggota-anggotanya itu diikat dalam hubungan batin yang bersifat alamiah dan bersifat kekal.
Contohnya siapa? Contohnya apa kelompok sosial di sini? Contohnya adalah keluarga, kerabat. Kenapa keluarga dan kerabat ini merupakan paguyuban atau gemenskap? Karena keluarga ini dijalin hubungannya itu berdasarkan ikatan darah yang murni. Ikatan darah di sini itu adalah bersifat alamiah, sehingga hubungannya itu bersifat kekal. Misalnya begini, ya, kalian lahir dari keluarga kalian masing-masing. Kalian lahir dari kedua orang tua kalian. Kalian dibesarkan, kalian dirawat, tumbuh menjadi manusia yang dewasa, maka kalian akan menikah, akan membentuk keluarga yang baru. Nah, pada saat kalian menikah, memiliki keluarga yang baru, maka kalian itu akan terpisah dari kedua orang tua kalian. Tapi pada saat kalian terpisah, bukan berarti memisahkan segalanya dengan orang tua kalian. Kalian tetap berada dalam lingkungan keluarga kalian, yaitu orang tua kalian, ya. Jadi bersifat kekal itu artinya ya tidak akan terlepas, tidak akan putus hubungan itu selagi kalian masih memiliki nyawa untuk bernapas. Hanya maut yang memisahkannya. Kalian akan tetap kekal bersama keluarga besar kalian, ya, dengan orang tua kalian, bersama saudara kalian, saudara sekandung, kakak, adik, kalian akan terus bersamanya sampai maut yang memisahkan. Makanya disebut di sini bersifat alamiah dan bersifat kekal. Bisa dimengerti? Mudah-mudahan bisa, ya. Nah, sekarang berikutnya adalah masih menurut Ferdinand Tönnies, kedua adalah patembayan atau yang disebut dengan Gesellschaft, ya. Ini maksudnya bagaimana? Yaitu kelompok sosial, bentuk kehidupan bersama yang merupakan ikatan lahirnya bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek. Maksudnya apa? Bedanya apa? Yaitu bedanya kalau tadi dalam paguyuban itu bersifat kekal, waktunya long time, tidak akan ada putusnya, maka dalam patembayan hubungannya, interaksinya memiliki batas waktu, ya. Jadi batas waktunya itu bisa pendek, bisa panjang, tapi tidak sekekal keluarga. Ngerti nggak maksudnya? Jadi karena waktunya pendek ini maksudnya kalian misalnya contohnya interaksi yang dilakukan di dalam lingkungan kerja atau dalam lingkungan sekolah. Maka dalam lingkungan kerja ini kalian memiliki batas waktu. Kalian akan berpisah dengan teman-teman kalian. Misalnya kalian selama di sekolah di SMA, batas waktunya 3 tahun. Setelah 3 tahun kalian akan berpisah dan bertemu lagi dengan teman-teman yang baru di dunia perguruan tinggi, di dunia kuliahnya, ya. Begitupun di dalam lingkungan kerja, waktunya terbatas, hubungan interaksinya terbatas sebatas kontrak kerja yang dilakukan. Begitu maksudnya, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sampai sini Ibu menjelaskan Ferdinand Tönnies, ya. Ibu lanjutkan dulu yang keduanya, ya, menurut Emil Durkheim. Nah, menurut Emil Durkheim ini mengklasifikasikannya menjadi 2, ya. Pertama adalah kelompok solidaritas mekanis. Yang pertama kelompok solidaritas mekanis, di mana kelompok sosial ini memiliki ciri yang menandai bagi masyarakatnya yang bersifat sederhana, yang hidup terpisah dalam kelompok-kelompok kecil. Contohnya pada kelompok solidaritas mekanik ini adalah masyarakat di pedesaan yang masih bersifat tradisional. Kenapa bersifat tradisional? Yaitu kelompok sosial masyarakat itu masih sederhana dalam hidupnya. Mereka tidak banyak yang pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Hanya sebatas yang mereka bisa lakukan, misalnya bertani, bercocok tanam, semua melakukan hal yang sama. Belum ada yang namanya spesialisasi pekerjaan, ya.
Beda, nah ini mungkin spesialisasi pekerjaan itu terjadi di yang berikutnya, kelompok solidaritas organik. Kelompok solidaritas organik ini terjadi pada kehidupan masyarakat perkotaan, di mana anggota masyarakatnya itu memiliki pekerjaan yang sudah terbagi-bagi sesuai spesialisasinya. Kenapa? Karena di dalam masyarakat kota ini mereka sudah mendapatkan pendidikan, skill, ilmu yang bisa menjadi bekal pekerjaan mereka, sehingga mereka ada yang bisa menjadi guru, ada yang bisa menjadi dokter, penjahit, wartawan, sehingga mereka memiliki pekerjaan yang beraneka ragam. Nah, ini makanya disebut dengan kelompok solidaritas organis. Ya, organis itu adalah ikatan. Jadi mereka terbentuknya karena ikatan. Bisa ikatan karena profesi, bisa ikatan karena memiliki hobi yang sama, misalnya ya.